kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu yang... Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di GBI Mujizat Itu Nyata. Gembala dan seluruh para pengerja menyambut Bapak Ibu dengan penuh kehangatan. Dan biarlah kiranya ibadah hari ini membawa berkat dan sukacita bagi kita semuanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Matius 18 ayat 19-20 berkata, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa serta membutuhkan pelayanan konseling, dapat menghubungi dengan teks ke nomor berikut 0813 7685 0788. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bagian dari ibadah kita adalah membawa finansial kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas pemeliharaan dan kasih setia Tuhan kepada kita. Persembahan dapat dilakukan secara online melalui nomor BCA 3491343387 atas nama Wiwi Chandra. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini
tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita,
Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari, persiapkan hati untuk masuk hadiratnya, bawa pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, setiap kita pasti diberkati. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk hari ini, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah pandemi, maka Tuhan mempersiapkan satu waktu yang khusus sehingga kami boleh berhenti daripada segala kegiatan kami. Kami boleh keluar sejenak daripada tekanan-tekanan yang ada, dan kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Kami boleh menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini, ulurkan tali kasih-Mu atas kami. Engkau akan menarik kami untuk datang lebih lagi. Izinkan kami boleh menikmati betapa panjang dan betapa lebar, betapa tinggi dan betapa dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk menyingkirkan penghalang-penghalang yang menghalangi kami bersekutu bersama dengan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Urabatakaralamatu yaralamasiki nama yaralamasandi yaralabarabarabarabarabarabara. Tuhan, ampuni pelanggaran-pelanggaran kami dan ampuni kesalahan-kesalahan kami. Ampuni ya Tuhan dosa-dosa kami. Dan saat ini ya Tuhan, penuhi kami. Penuhi kami, penuhi kami. Oh ya Allah, bawa kami untuk tenggelam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Syadalalalalala ya lalawatakarala matu ya lalawara
Haleluya. Inamaya ralama sando. Sikin namaya ralama ya ralama sando. Oh ya ralama Tuhan jamah kami, jamah kami. Namaya ralama sandi, sikina maya ralama sando. Hadiratmu, hadiratmu, ya Tuhan, hadiratmu. Oh ya ralama Tuhan jamah, jamah, jamah kami, jamah kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam roh. Kami berdoa ya Tuhan untuk terobosan demi terobosan. Kami berdoa untuk kesembuhan. Kami berdoa untuk pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau akan membawa kami naik ke level yang lebih tinggi lagi. Oh ya Engkau melepaskan kami daripada yang jahat, daripada si jahat, daripada mara bahaya dan sakit penyakit. Oh ya seperti Engkau melindungi tanah Goshen, maka demikian Engkau melindungi kami dan seisi rumah kami ya Tuhan. Oh ya kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Indonesia. Indonesia, Tuhan lawat kami, lawat kami, lawat kami. Oh ya kami berdoa buat Pulau Sumatera. Tuhan lawat kami. Lawat kami seperti yang Kau janjikan ya Tuhan. Oh ya kami mengangkat tangan kami dan kami melepaskan berkat. Berkat pemulihan, berkat kesembuhan, berkat kesejahteraan, berkat damai dan sejahtera atas Indonesia. Oh ya terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa sebagaimana Kau janjikan, curahkan roh-Mu ya Tuhan atas setiap manusia, atas setiap kami yang ada di Indonesia. Laki-laki dan perempuan, tua muda dan besar kecil, semua dipenuhi oleh roh-Mu. Engkau memberikan bahasa-bahasa yang baru kepada kami untuk mengatakannya. Tanda-tanda ajaib dan tanda-tanda mukjizat terjadi setiap kali kami berdoa dan setiap kali kami berkumpul, setiap kali kami memohon kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah lidah bibir kami dengan pujian dan ucapan syukur, sehingga dimanapun kami berada, maka di situ ya Tuhan hadirat-Mu berada.
Bukankah Engkau adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian daripada setiap kami. Dan saat ini ya Tuhan, penuhi setiap kami. Penuhi dengan kemurahan-Mu, penuhi kami dengan kebaikan-Mu, penuhi kami dengan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memulihkan kami, dan Engkau juga yang memberkati kami ya Tuhan. Jesus, Jesus. Oh rabatakara lamatu karela wara 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 wara. Yes. Ya Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Ya rala batakara matur, ya rala bara 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 bara. Bawa kami masuk lebih lagi ya Tuhan. Jesus, Jesus. Yes. We bless you, Lord. We bless you. Terima kasih Tuhan, urapi kami. Urapi hamba-Mu, dan Kau yang akan membuat kami mengerti segala sesuatu yang ada dalam hati-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu, pikiran perasaan kehendak hamba-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati bersama dengan saya katakan amin, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, tema kita masih the integrity of the congregation towards the church. Integritas yang harus dimiliki oleh setiap jemaat terhadap gerejanya. Nah, bersama-sama saya ingin mengajak kita semuanya untuk membuka dari kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Saudara, Tuhan berpesan melalui Musa pada waktu Musa bersama-sama dengan Tuhan di atas gunung, dan kemudian saudara, pengalaman-pengalaman Musa berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Musa dipercaya untuk menulis 5 kitab yang ada dalam perjanjian lama, yang disebut dengan hukum-hukum Taurat. Khusus untuk kitab Imamat, maka saudara, kitab Imamat menulis tentang kesucian Tuhan dan bagaimana manusia harus hidup dan beribadah kepada Tuhan.
supaya manusia tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, Tuhan berpesan kepada Musa demikian, dan Musa mempercayakan pesan ini kepada Harun, dan Harun dipercaya oleh Tuhan untuk mengajarkan hal ini kepada seluruh orang-orang Israel. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita bertanya, untuk apa setiap kita memperhatikan hari Sabat? Untuk apa kita kemudian saudara menguduskan hari Sabat? Menyisihkan waktu-waktu kita dari kesibukan kita sehari-hari. Nah, mungkin Anda memiliki pabrik yang bekerja 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Nah, mungkin Anda memiliki usaha yang bisa menghasilkan uang terus-menerus, yang bisa menghasilkan keuntungan yang terus-menerus. Sehingga pada waktu kita berhenti sebentar, maka kalkulator kita kemudian mulai berhitung. Kalau kita berhenti, ada berapa banyak kerugian, ada berapa banyak opportunity yang hilang dari bisnis yang kita lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus kemudian memperhatikan hari Sabat? Karena 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 berkata bahwa saudara dan saya, kita semua yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, disebut di dalam Alkitab adalah rekan sekerja. Kita disebut adalah kawan sekerja Allah, a companion. Kita bermitra dengan Tuhan. Kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan itu adalah co-worker bersama-sama dengan kita. Nah, kalau kita melihat dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Sejak pertama Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, maka Tuhan membangun satu kemitraan bersama-sama dengan manusia. Yakni Tuhan mengambil manusia dan menempatkan manusia di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi pada waktu kita mengikuti teladan Tuhan? Karena pada hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-6 Tuhan bekerja. Dan Tuhan menciptakan segala sesuatu. Dan dicatat segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu baik adanya. Tetapi pada waktu dia menemukan hal yang baik, demi hal yang baik, demi hal yang baik, 6 hari in a row Tuhan melihat segala pekerjaannya baik. Tapi pada hari yang ke-7, maka Tuhan berhenti daripada pekerjaannya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan pada waktu Tuhan berhenti daripada pekerjaannya? Maka dicatat Tuhan menguduskan hari itu dan Tuhan memberkati hari itu. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketiga. Saudara, pada waktu Tuhan berhenti, maka Tuhan memberkati hari yang ke-7. Tuhan menguduskan hari yang ke-7. Dan saudara dengar baik, Alkitab mencatat berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Dan susah payah tidak akan menambahi apapun. Anda boleh bekerja 7 hari seminggu, 24 jam dalam satu hari. Tapi percayalah, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini selalu akan mengalami perubahan-perubahan. Ada kemudian siklus yang terjadi. Ada siang dan ada malam. Ada panas dan ada hujan. Ada terang dan ada gelap. Maka percayalah, kalau kita mengikuti segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, maka akan ada yang namanya fluktuasi. Up and down, up and down. Ada waktu-waktu di mana kita diberkati, ada waktu-waktu di mana saudara berkat itu kemudian menjauh daripada kita. Tetapi
Apabila kemudian kita menuruti seperti yang dilakukan oleh Tuhan, Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh untuk memberkati dan untuk menguduskan hari itu. Maka apa yang terjadi? Alkitab mencatat, bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Bukan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar permohonan kita. Tetapi ada penghalang yang menghalangi kita dengan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bisa bertindak. Dan penghalang itu disebut, saudara, adalah dosa dan kesalahan kita. Percayalah, di sepanjang minggu yang kita kemudian lalui, di dalam pekerjaan-pekerjaan di mana peluh dan keringat kita diperas untuk memperoleh hasil rezeki yang akan kita nikmati di dalam kehidupan ini, pasti ada pelanggaran-pelanggaran. Pasti ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan penghalang dan dosa yang kita lakukan itu akan menjadi, saudara, penghalang yang menghalangi segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan buat kita. Tidak akan sampai kepada kita. Yeremia pasal 5 ayat yang ke-24 dan 25. Tuhan menyediakan hujan yang akan menjamin musim-musim di mana kita akan menuai. Tiap-tiap minggu, garis bawahi, Alkitab mencatat, Tuhan memberkati kita dan kita akan mengumpulkan hasilnya tiap-tiap minggu. Tapi mengapa kita tidak bisa kemudian mengumpulkan berkat-berkat Tuhan? Saudara, ayat yang ke-25 berkata, karena kesalahan kita, karena dosa kita menghambat segala sesuatu yang baik yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu untuk berhenti. Di hari yang ketujuh, kita perlu kemudian, saudara, merayakan dan menguduskan hari Sabat. Karena pada hari Sabat Tuhan janji, Tuhan akan menguduskan saudara, Tuhan akan menguduskan saya. Tuhan akan menguduskan kita semuanya. Sehingga pada waktu kita bekerja, tidak ada penghalang yang menghalangi keberkat Tuhan. Tidak ada penghalang yang menghalangi berkat Tuhan. Yang mengerti, berikan tepuk tangan yang meriah. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesucian atau kekudusan itu bukan produk yang lahir dari usaha manusia. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Kesucian dan kekudusan
itu bukan produk yang dihasilkan oleh seorang manusia melalui perbuatannya. Tapi Tuhan berkata, kuduslah kamu karena aku kudus, kata Tuhan. Dengan kata lain, saudara, pada hari Sabat, di mana kemudian saudara, Tuhan menguduskan hari itu, Tuhan menguduskan kita, Tuhan menguduskan pekerjaan kita, bukan karena perbuatan kita. Tetapi dia lakukan itu karena janji. Dia janji untuk memberkati kita. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dan merayakan hari Sabat turun-temurun. Mengapa? Karena Alkitab berkata, Tuhan akan bergirang pada waktu dia melihat kita bersukacita. Tapi sebaliknya, Tuhan akan berduka pada waktu dia melihat kita berduka cita. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang turut merasakan penderitaan dan kesukaran yang kita hadapi. Oleh sebab itu maka Tuhan menuliskan pesan-pesannya kepada Musa. Dan Musa memberitahu kepada Harun. Dan Harun harus mengajarkan itu kepada seluruh umat. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, contentment, satisfaction, self-satisfaction, itu akan memberikan keuntungan yang besar. Saya berdoa saudara, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah keadaan yang tidak baik ini, Anda boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Allah yang sanggup memberkati saudara di waktu-waktu yang sulit, di waktu-waktu yang kering, di waktu-waktu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Bisa katakan amin? Next. Yesaya 56 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya mau ajak Anda untuk masuk lebih dalam lagi. Nah, orang-orang yang tidak menajiskan dirinya pada hari Sabat, dan orang-orang yang memelihara hari Sabat dalam ayat yang ke-6, saudara, mereka akan diberikan satu privilege oleh Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan dengan orang-orang yang menghargai dan orang-orang yang memelihara hari Sabat? Yang pertama, Tuhan akan membawa mereka naik ke atas gunungnya yang kudus. Anda akan menikmati kekudusan dan kesucian yang daripada Tuhan. Mazmur 73, pada waktu pemazmur tidak mengerti apa yang dia lihat dan segala sesuatu yang terjadi sekeliling daripada kehidupan yang menjadi kesulitan bagi matanya. Karena dia melihat orang fasik, gemuk dan segar, tapi orang benar kehidupannya penuh dengan kemalangan. Tapi apa yang terjadi pada waktu dia masuk ke dalam tempat kudus Tuhan? Maka pemazmur berkata, aku melihat akhir daripada kehidupan orang-orang fasik. Sesungguhnya Engkau menaruh mereka pada tempat-tempat yang licin. Sekali mereka jatuh, mereka tidak akan bangun lagi. Tetapi pemazmur juga melihat orang benar, 7 kali dia jatuh. 7 kali Tuhan akan membangunkan dia. Mengapa? Karena tangan Tuhan yang akan menopang orang-orang benar. Saudara, percayalah ada banyak yang tidak kita mengerti. Tetapi pada waktu Tuhan membawa saudara, Tuhan membawa saya, Tuhan membawa kita naik ke gunung kudusnya. Maka apa yang terjadi? Tuhan akan mencelikkan dan Tuhan akan memperlihatkan akhir daripada segala sesuatu. Yang kedua, maka kemudian orang yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskan hari Sabat, maka mereka akan diberi kesukaan di rumah doa. Nah, perhatikan baik ya. Pada minggu lalu saya bicara tentang doa.
Kita tahu bahwa doa itu akan menggerakkan tangan Tuhan. Doa itu akan memberikan jawaban daripada apa yang kita minta. Doa itu nafas kehidupan orang Kristen dan lain sebagainya. Tapi jujur, coba lihat kebaktian-kebaktian doa. Apakah banyak orang yang memiliki kerinduan untuk berdoa? Kenapa doa tidak menjadi suatu kesukaan? Kenapa doa itu tidak menjadi suatu hari yang disebut hari kenikmatan? Saudara, oleh karena orang yang tidak suka berdoa adalah orang yang tidak memelihara hari Sabat. Dan orang yang tidak memelihara hari Sabat adalah orang yang berpikir, saya tidak perlu Tuhan, saya tidak perlu hadirat Tuhan, saya tidak perlu bermitra dengan Tuhan. Saya bisa dengan kekuatan saya sendiri, saya bisa dengan kemampuan saya sendiri. Sehingga doa itu disebut suatu beban. Tapi percayalah, pada waktu seorang itu mengandalkan Tuhan, pada waktu seseorang itu kemudian bergantung kepada Tuhan, dia tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Nah, maka Tuhan akan memberikan kesukaan kepada orang ini di rumah doanya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya gini. Saya selalu berbicara kepada para pelayan mimbar ini. Anda bisa melayani Tuhan itu berdasarkan passion, atau Anda melayani Tuhan itu berdasarkan emotion. Worship leader dan para pemusik, nah ini banyak menggunakan emosi. Karena saudara lihat ya, kalau nonton program TV The Voice, nah maka saudara, penyanyi-penyanyi yang pernah luka, yang pernah dilukai dalam hidupnya, atau memiliki trauma dalam hidupnya, di mana hati disakiti, saudara, pada waktu dia nyanyi, maka saudara, para juri itu bisa mendengar, para juri itu bisa merasakan. Karena waktu dia menyanyi, waktu dia memuji, maka emosinya dia tumpahkan melalui lagunya, melalui pujiannya. Dia menceritakan tentang cerita kehidupan daripada penulis lagu. Dan biasanya seorang penyanyi akan mencari penulis lagu yang sama latar belakangnya dengan dia, pengalamannya sama. Sehingga untuk penghayatannya, untuk penjiwaannya, maka dia bisa menghayati dengan baik. Nah, tahukah Anda bahwa begitu juga dengan orang yang dipenuhi dengan passion, dengan gairah. Mengapa kita bergairah? Kita bergairah karena cinta. Orang yang mencintai Tuhan, saudara, adalah orang yang senang belajar firman-Nya. Orang yang senang dengan hadirat Tuhan. Nah, alangkah baiknya kalau kita melayani Tuhan bukan berdasarkan emosi. Tapi kita melayani Tuhan berdasarkan gairah. Karena ada satu rasa cinta yang memenuhi kita semuanya. Sehingga kita datang bukan karena beban. Kita berdoa bukan karena beban, kita membawa korban bukan karena beban, kita memberi persembahan bukan supaya kita diberkati, tapi kita lakukan semua ini oleh karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Saudara, coba kita selidiki hari ini. Nah, hidup kita dikontrol atau hidup kita dipimpin oleh emosi, atau hidup kita dipimpin oleh passion. Saya berdoa, biarlah gairah cinta yang akan memenuhi kita. Gairah cinta itu seperti api yang akan membawa Anda naik dan tidak pernah turun. Akan membawa Anda naik ke level yang lebih tinggi lagi. Berikan tepuk tangan kiranya.
Tanganmu memerhati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yes, katakan yes. Hal yang kedua, saudara, Tuhan berkata kepada Musa, bukan hanya orang Israel memelihara dan menghormati hari Sabat saja. Tapi yang kedua, Tuhan juga pesan supaya orang-orang Israel dan orang-orang percaya menghormati tempat kudus Tuhan. 2 Tawarikh pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan ditetapkan Tuhan Allah kami. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, yuk, 2, 3. Sebab semua itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Nah, kenapa perlu dibangun rumah Tuhan? Rumah Tuhan perlu dibangun supaya hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, perayaan-perayaan yang ditetapkan oleh Tuhan itu bisa dirayakan. Dan ayat yang ke-6, dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar. Katakan bersama dengan saya, besar. Kenapa harus besar? Karena Allah kita adalah Allah yang lebih besar daripada segala Allah. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Ya. Nah, kalau mau tepuk tangan silahkan tepuk tangan. Ya. Saudara, jadi Anda lihat antara tempat kudus Tuhan dengan hari Sabat tidak bisa dipisahkan. Siapa orang yang akan membangun rumah Tuhan? Orang yang membangun rumah Tuhan adalah orang yang cintanya terhadap rumah Tuhan menghanguskan dia. Dia terobsesi untuk kemudian membangun rumah Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu tanpa Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Karena kita tidak bisa mengampuni dosa kita, kita tidak bisa menghapus dosa kita. Penghalang yang menghalangi segala sesuatu yang baik. Dan penghalang yang menghalangi segala sesuatu yang Tuhan tentukan buat kita. Hanya dapat disingkirkan pada waktu Tuhan hadir menguduskan saudara dan menguduskan saya. Dan di mana Tuhan hadir? Tuhan akan hadir di bait-Nya yang kudus. Nah, ada satu hal yang saya mau buka buat saudara. Hagai pasal yang kedua menubuatkan pada hari-hari terakhir Tuhan akan menggoncang langit, bumi, laut, dan darat. Dan saudara, tidak ada yang tidak tergoncangkan, semua akan digoncangkan. Dan ayat yang berikutnya ditulis dalam kitab Ibrani. Sekali lagi Tuhan akan menggoncangkan langit, bumi, laut, dan darat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi di balik daripada goncangan-goncangan yang hari-hari ini menggoncang dunia? Anda lihat bahwa COVID-19 itu menghancurkan sendi-sendi ekonomi yang ada di seluruh dunia. Orang akan menjadi sesak dengan kehidupannya. Oleh karena masa yang sukar itu menekan manusia. Tetapi ada janji Tuhan dalam ayat yang ke-7. Di tengah-tengah goncangan, maka barang yang indah-indah,
kepunyaan segala bangsa akan datang mengalir. Pertanyaannya, kemana berkat itu akan mengalir? Halo? Kemana berkat itu akan mengalir? Alkitab berkata berkat itu akan mengalir ke rumah Tuhan. Dengan kata lain, waktu Anda membangun rumah Tuhan, Anda sedang membangun wadah. Anda sedang membangun storehouse. Jangan lupa, rumah Tuhan yang ada di surga disebut adalah storehouse. Rumah perbendaharaan, tempat penyimpanan. Waktu kita membangun sebuah rumah buat Tuhan di bumi, artinya kita juga sedang membangun storehouse. Kita sedang membangun rumah perbendaharaan. Supaya apa? Supaya barang-barang yang indah, milik kepunyaan segala bangsa itu datang mengalir. Bisa katakan amin? Nah, kalau Anda tidak punya wadahnya, bagaimana Anda kemudian bisa menampung berkat daripada bangsa-bangsa? Pikirkan ini. Nah, kalau kita ingin melihat ayat ini digenapkan, mari jangan hanya bertangku tangan, tetapi Alkitab mencatat pembangunan rumah Tuhan adalah kewajiban daripada semua orang. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Bukan kewajiban daripada Pak Henry dan Lexus saja, bukan. Tapi kewajiban daripada kita semuanya. Oleh sebab itu katakan pada kiri kanan saudara yang ada di rumah, yang ada di mana-mana. Membangun rumah Tuhan itu adalah kewajiban kita. Amin. Nah, melalui pembangunan rumah Tuhan ini kita bisa melihat kadar value daripada kerinduan kita akan hadirat. Mengapa Daud terobsesi untuk membangun rumah Tuhan? Karena dia merindukan Tuhan hadir di dalam hidupnya dan dia ada di dalam hadirat Tuhan. Bisa katakan amin? Saya berharap agar hari-hari ini kerinduan untuk membangun, nah itu akan kembali lagi membakar kehidupan kita. Mari kita lanjut. 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-25. Nah, bagaimana cara Salomo menyelesaikan pembangunan daripada rumah Tuhan? Dicatat 3 kali dalam 1 tahun. Maka Salomo mempersembahkan korban di atas mezbah Tuhan. Kata 3 kali setahun di dalam Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16 itu berbicara tentang 3 hari raya. Jadi sebelum Salomo menyelesaikan, maka Salomo belajar untuk menguduskan hari Sabat. Salomo belajar tentang 7 hari raya. Dan Salomo dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan pada waktu Tuhan melihat ketaatan yang muncul oleh karena Salomo mengasihi Tuhan, maka Tuhan memberkati Salomo dan Salomo berhasil menyelesaikan. Dia berhasil bukan karena dia hebat. Oleh sebab itu dalam Mazmur pasal yang ke-127 dia membuat satu pengakuan bahwa kalau dia berhasil dalam membangun rumah Tuhan itu bukan karena dia kaya, bukan karena dia berhikmat. Tapi dia berhasil membangun rumah Tuhan karena Tuhan memberkati Salomo pada waktu dia tidur. Bagaimana cara Tuhan memberkati? Yaitu pada waktu kita menguduskan hari Sabat dan memperhatikan hari-hari raya Tuhan. Dan bukan itu saja, pada waktu kemudian Salomo berhasil menyelesaikan pembangunan daripada rumah Tuhan. Maka dicatat demikian Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Garis bawahi. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi mimpi setiap kita. Kalau saya mimpi sangat sederhana sekali. Saya mau pada waktu saya meninggal sama seperti Yakob. Dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai saya. Dan yang saya cintai.
Saya mimpi supaya keturunan daripada kami semuanya adalah orang-orang benar yang diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada hal yang aneh-aneh. Dan bagaimana cara Tuhan itu menggenapkan mimpi kita? Salomo, dia beribadah kepada Tuhan 3 kali dalam 1 tahun. Dan Tuhan memberkati dia dengan keberhasilan, keberuntungan. Keluaran 23 ayat 17. Nah, kita masuk lebih dalam lagi. Orang berkata, Pak Bambang buat apa Pak Bambang? Pak Bambang sudah 50 kali lebih pulang pergi ke Israel, pulang pergi ke Yerusalem untuk beribadah di sana, untuk berziarah di sana. Buat apa semua itu? Bukankah Tuhan adalah omnipresence? Dia hadir di mana-mana, dia ada di mana-mana. Keluaran pasal 23. Kembali istilah 3 kali setahun. Semua orang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhan Allahmu. Ayat yang berikutnya. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi kamu di jalan dan untuk membawa kamu ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni. Sebab namaku ada dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengar. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kitab Imamat, sekali lagi, ditulis supaya kita mengerti tentang kekudusan Allah dan bagaimana cara kita beribadah kepadanya. Supaya kita memiliki hubungan yang sangat intim bersama dengan kita. Kita menjadi rekan sekerja Tuhan dan Tuhan itu menjadi companion kita. Dan percayalah kalau Tuhan ada di pihak saudara, di pihak saudara, di pihak saudara, di pihak saudara, siapa yang akan menjadi lawan kita? Kiranya dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Imamat 26 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya membaca sebuah buku yang berjudul I Will Dwell Among You. Aku akan diam bersama-sama dengan engkau di tengah-tengah kamu. Surah buku ini menceritakan tentang jejak pelarian daripada orang-orang Israel ke seluruh dunia pada waktu Yerusalem direbut oleh musuh pada tahun 70-an. Maka Israel hilang sebagai negara sampai dengan pada tahun 1142. Dan kemudian saudara, para ahli mulai menyelidiki kemana Tuhan menyerahkan orang-orang Yahudi. Ternyata mereka menemukan jejak-jejak daripada sinagog di seluruh dunia. Dengan kata lain, kemana orang Israel itu dibuang oleh Tuhan, maka di sana mereka membangun tempat kudus. Nah, pertanyaannya, kenapa mereka sangat terobsesi dengan tempat kudus? Saudara, karena Tuhan berjanji,
Kamu harus menjaga hari-hari Sabat. Kamu harus menghormati tempat kudusku. Karena aku akan menguduskan kamu, aku akan memberkati kamu. Dan saudara, apa yang terjadi? Di mana orang Israel itu dibuang oleh Tuhan, maka di situ Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati mereka di Eropa, Tuhan memberkati mereka di Amerika. Jejaknya kita bisa temukan. World Bank diisi oleh banyak orang-orang pintar, keturunan orang-orang Yahudi. Saya pernah ke Jerman. Pertokoan yang paling besar, yang paling mewah yang ada di Berlin, itu adalah milik daripada orang-orang Yahudi. Mereka bisa berhasil di tengah-tengah negara yang antisemitnya itu sangat tinggi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan janji kepada mereka, Imamat 26, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Saudara, mengapa Israel bisa menjadi budak di Mesir lebih daripada 450 tahun? Karena Alkitab mencatat di Mesir mereka tidak berani beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah orang Israel adalah kekejian bagi orang Mesir. Tidak ada tempat kudus. Tapi sejak mereka membangun tempat kudus, saudara, apa yang terjadi? Israel adalah negara kecil yang dikelilingi oleh musuh yang jumlahnya 30 kali lipat lebih daripada mereka. Tapi sampai dengan hari ini, saudara melihat Tuhan melindungi Israel. Mengapa? Saya percaya karena ada janji ini. Jadi kalau Tuhan menempatkan tempat kudusnya di Medan, saya percaya Tuhan akan memberkati orang-orang Medan. Tuhan akan memberkati orang-orang Sumatera Utara. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala, tidak pernah jadi ekor. Bisa katakan amin? Tidak ada perbudakan. Nah, saya akan tutup, saudara. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Allah supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Saudara, siapa yang rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan? Mari kita bangkit berdiri. Dengar, kita tahu satu waktu nanti, pada waktu maut menjemput kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tapi kita tidak tahu kapan maut akan menjemput kita. Kita tidak tahu. Usia saya sudah 61 tahun. Ibu saya berusia 91 tahun, masih belum dipanggil Tuhan. Apakah kita mau melewati 30 tahun? Kalau kayak membandingkan usia ibu saya dengan usia saya, kita beda 30 tahun. Apakah kita mau hidup 30 tahun tanpa kehadiran Tuhan? Apakah kita mau melewati hari-hari di depan kita tanpa hadirat Tuhan? Saya gak mau, saudara. Saya rindu satu waktu saya akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan saya buktikan itu. Saya buktikan itu hari ini. Saya membangun oleh karena saya mencintai. Saya membangun karena saya mau hadiratnya ada bersama dengan kita. Bukan waktu kita mati saja, tapi waktu kita hidup, Tuhan bersama-sama dengan kita.
Mari kita angkat roti dan cawan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam diserahkan mengambil roti. Dia mengucap syukur. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah cawan yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah. Mari ucapkan syukur, saudara. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. We thank you and we thank you Lord. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi. Puji syukur hanya bagi puji syukur hanya bagi Tuhan. We thank you and we thank you Lord. Tuhan, bakar kami dengan api cinta-Mu. Oh ya lama ya lama sando. Engkau membangkitkan gairah kami. Engkau membangkitkan cinta kami. Oh ya lama. Tuhan, urapi kami, bangkitkan kami. Oh ya terima kasih Tuhan. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dan pakai kami untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Ajar kami ya Tuhan untuk memelihara hari Sabat-Mu dan menghormati tempat kudus-Mu. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, Engkau memberkati anak-anak-Mu, Engkau memberkati keluarga demi keluarga. Tuhan, Engkau membawa kami ke gunung-Mu yang kudus. Dan Tuhan, Engkau memberikan kami kesukaan di rumah doa-Mu, di mana kami dapat mempersembahkan korban-korban yang berkenan dan korban-korban yang menyenangkan hati-Mu. Beri kami kesempatan untuk mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi. Dan kami berdoa buat bangsa negara kami yang kami cintai, Indonesia. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo, bersama dengan Pak Maruf Amin. Engkau berkenan untuk memberkati Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Icek. Tuhan juga berkenan untuk memberkati Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Aulia Rahman, TNI dan Polri, lembaga-lembaga tinggi pemerintahan, anggota-anggota DPR dan DPRD, kejaksaan, kehakiman, dan seluruh ASN yang ada. Kami mohonkan berkat-Mu ya Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem.
Dan kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Sudah dikasih oleh Tuhan Yesus, pulanglah. Bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai selama dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama dengan saya katakan